Ya, baik, kita lanjutkan. Ini keton, ini keton. Kemudian kalau ada C, nah ini adalah alkena. Alkena, ini bahasan di kelas 11. Ini alkena. Nah, jadi yang ada alkena, ester keton yang B ya. Nih, B. Itu jawabannya ya. Enggak ada aldehid, enggak ada ya. Udah cuma ini ya. Nih, aldehid, ada asam karboksilat. Aldehid enggak ada, ya asam karboksilat enggak ada. Asam karboksilat enggak ada. Nah, jawabannya B ya. Oke, lanjut. Nah, dari 5 senyawa organik berikut ini, tunjukkan mana senyawa yang mempunyai isomer cis dan trans. Oke, cis dan trans, isomer, ini bahasan di kelas 11. Hidrokarbon. Nah, ciri isomer cis trans, ini ada CF2 ya, CH2. Nah, ini gini cirinya ya. Kalau ada ini kan C kita nangkap. Nah, kalau ini C ada H lagi. Ini C ada FF lagi, mana itu tidak akan bisa isomer. Gak mungkin. Jadi C ini kan ada H, ini ada H. Ini ada F, ini ada F. Ini tidak akan bisa berisomer cis trans. Pokoknya kalau ada di salah satu ujung C, ini ada dua atom yang sama ya. Sama persis, identik istilahnya. Ini maka tidak akan bisa berisomer cis trans. Walaupun ini kayak gini saja, misalnya yang ininya beda, ini tidak akan bisa isomer cis trans. Atau ininya saja yang ada F, ini F, ini juga udah, nanti di sini walaupun ini berbeda, ini tidak akan bisa berisomer cis trans. Yang B sekarang, nah ini C, nah misalnya ini C, ini ada H, ini CH2, nah ini H-nya ada 2 ya. Nah kan ini udah, kan ini H, ini tidak akan bisa berisomer cis trans ya. Ini ciri melihat dia isomer cis trans atau bukan ya, bisa atau tidak. Ini kalau di ujung C yang ini, salah satu ujung C yang ada ikatan rangkap ini ada atom yang sama ya. Ini kan CH2. Berarti ada C, ada H lagi gitu. Nah, ini maka tidak bisa berisomer cis trans. Oke, ini tidak bisa. Yang C sekarang, ini CH3. Nah, ini bisa gak? Ini ikatan rangkapnya berarti ini ada C, CH3, ini ada H, kemudian C kayak gini ya. Nah, bisa gak? Ini gak punya H, susah ya. Oke, yang D, lihat yang D. Nah, ini yang D nih, C, H ya, kita jabarin biar kelihatan. Ini ada C, ini lihat rumusnya nih, ini harus dicermati ya, nih H, nih ini CH3, lihat rumusnya CH3. Nah, lihat, ingat C itu kan tangannya ada 4 ya. Ini kalau ini udah 4 betul, C ini baru 3. Maka tangannya di sini nggak mungkin, nanti ini jadi 5 C-nya. Nah, maka ini berarti kalau dia ada rumusnya kayak gini, CH3, maka ini pasti ikatan rangkap ya. Nah, ini menjebak juga ya soalnya. Jadi tidak diperlihatkan ikatan rangkapnya. Kalau yang ini kan ada ikatan rangkap. Ini tidak diperlihatin. Kalau ini ada ikatan rangkapnya ya. Nah, ini malah yang enggak ada. Nih, ternyata dia ada ikatan rangkapnya. Nah, lihat ini CH, C mengikat gugus yang berbeda, ini H. Nah, ini bisa berisomer cis trans ya. Nah, kita coba lihat ya. Ini C kayak gini ya. Ini H. Nah, ini gini. Nah, kalau di ini kan, nah ya ini berarti struktur cis ya, ini cis. Nah, kalau yang ininya berarti C, misalnya ya, maaf nih agak berubah gambarnya sedikit ya.
Ini H, ini C. Nah ini hanya di sini ya. Nah ini struktur kayak begini, ini berseberangan ya. Ini adalah trans. Nah jadi ini bisa isomer cis-trans yang D ya. Jadi ini agak menjebak ya, mana ini enggak dilihatin, yang lainnya dilihatin. Nah yang nomor E coba bisa gak ya, ini C CH3, ini H, ya ini kalau dijabarin ini CH3 gitu ya. Tapi ini C, ini C, ini C, ini C. Nah ini susah ya nentuin cis-transnya, walaupun bisa itu ada nama tata namanya. Ini kalau kayak begini ini pakai tata nama yang E dan Z ya. Ini bisa ditentuin tata nama ini, tapi tidak bisa dengan sistem cis-trans yang kayak begini. Oke, jadi ini jawabannya yang D. Wah masih lumayan banyak, berapa, 3 lembar lagi, mudah-mudahan beres. Suatu larutan komposisinya adalah campuran 50% dan 50% berat air ya. 18 gram per mol, 18 gram per mol. Ini air maksudnya, ini maksudnya MR nya ya. MR nya 18, air MR nya 18, dan etilen glikol MR nya 64 gitu ya, 64. Etilen glikol merupakan cairan yang tidak menguap, non volatil ya. Ini sering digunakan di radiator ya. Pada temperatur 25 derajat Celcius tekanan uap air murni adalah 23,8 mm Hg. Hitunglah berapa tekanan uap larutan. Kayak ini bahasan di sifat koligatif larutan di kelas 12 ya, bab awal ya. Nah, ini konsepnya dengan tekanan. Nah, nanti ada rumus ini ya. Ada rumus delta P sama dengan P0 kali fraksi mol zat terlarut ya. Ini delta P perubahan tekanan ya, P0 nya tekanan uap murni kali ST. Nah ada juga rumus yang ini, kalau P ya, P sama dengan P0 kali X. Nah ininya pelarut ya. Kalau ini tekanan uap larutan, nah nanti fraksi molnya zat pelarut. Kalau delta P ininya fraksi mol terlarut, tapi ininya delta P ya. Nah tergantung pertanyaannya mana dibutuhkannya, yang ini atau yang ini ya, cari yang lebih cepat. Nah ini nanyanya hitunglah berapa tekanan uap larutan. Ini yang P ini tekanan uap larutan, maka pakai aja rumus yang ini ya. Ini kalau pakai rumus ini sama pakai rumus ini hasilnya akan sama ya, silakan aja dicoba. Nah kita pakai rumus yang ini aja ya. Jadi P tekanan uap larutan adalah P0 nya 23,8 kali fraksi mol zat pelarut. Pelarutnya siapa? Ya air ya. Jadi ini kan etilen glikol dalam air. Pelarutnya air. Yang ditanya ini tekanan uap air murni ya. Nih, jadi tekanan air setelah larutan berapa? Oke, fraksi mol pelarut berarti adalah mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut ya. Nah ini fraksi mol kan rumusnya. 23,8 kali mol pelarut, ini mol air ya, mol air per mol air ditambah mol etilen glikol, saya singkat EG ya, sama dengan 23,8. Nah mol air apa, rumus mol itu kan mol sama dengan gram per mr ya. Jadi N air berarti tulis aja lah di sini ya, gram air per mr air per mol air, gram air per mr air tambah mol etilen glikol berarti gram etilen glikol per mr etilen glikol. Nah kayak gitu.
Oke, lanjut aja ke sini ya, sama dengan 23,8 kali, nah udah pakai kalkulator ya. Gram air, berapa gram air? Nah ini di sini ada ya, gramnya kan nggak diketahui, tapi di sini ada persen berat campuran, ini 50% air dan 50% etilen glikol. Jadi bisa digunakan data ini. Ini sudah persen berat ya. Nah berarti misalnya 50 gram ya air, 50 gramnya etilen glikol, gitu aja. Jadi airnya misalnya 50 per 18 ya, dibagi gram air 50 per 18 tambah gram etilen glikol sama ya 50 gram per ml nya etilen glikol 64. Dah, kalkulator ya. 50 per 18 aja, 23,8 dikali kurung 50 dibagi 18 sama dengan segini, dibagi si kurung aja ya. Nah 50 per 18 kurung ditambah 50 dibagi 6 4. Oke, kurungin lagi sama dengan nah 18,57 dan 18,576 ya. Nah ini milimeter Hg kan tadi satuannya. Nah jawabannya ada gak? Nah ada 18,576 C ya. Nah lihat ya, asalnya 23,8 jadi 18. Jadi secara jawaban ini rasional karena dia turun ya gitu. Pasti lebih kecil dari sini kan, tekanan uap itu, tekanan uap larutan itu akan lebih kecil daripada tekanan uap murninya ya. Ini hitungannya segini. Oke, itu ya caranya. Kalau mau pakai yang ini silahkan dicoba saja ya, nanti hasilnya akan sama. Oke, lanjut. Suatu silinder yang sudah dikosongkan yang isinya 5 liter diisi dengan gas 25,5 gram gas NH3 dan 36,5 gas HCl. Hitunglah berapa tekanan pada temperatur 85 derajat Celcius sesudah kedua gas tersebut bereaksi sempurna sesuai reaksi ini. NH3 gas tambah HCl gas menjadi NH4Cl solid ya, padat. Ini senyawa ionik NH4Cl ini. Pada suhu segini dia padat ya, pada suhu segini, senyawa ionik. Nah kita reaksikan aja ya, NH3 tambah HCl, ini gas jadi NH4Cl ini solid. Ini mula-mula reaksi sisa ya. Oke, ini volume sistemnya 5 liter ya. Ini misalnya wadah gitu ya. Nah, ini reaksinya terjadi di wadah ini gitu. Ini volumenya 5 liter. Oke, gas 25,5 gram gas NH3. Nah, NH3-nya 25,5 gram, 25,5 gram. HCl-nya 36,5 gram. 6,5 gram. Nah, hitung berapa tekanannya setelah gas ini reaksikan ya. Nah, kita seperti biasa kalau reaksi kayak gini kemolkan dulu ya. Ini bagi dengan mR-nya berarti 25,5 gram per mR NH3. Cari ya, karena di sini nggak diketahui, cari sendiri. Berarti mR-nya N itu cari di tabel periodik. Ini 14, hanya 1 kali 3 tambah 3 jadi 17. Jadi 25,5 gram per 17.
Nah ini molnya berarti gram per mr. Mr HCl, Cl itu 35,5 tambah 1 jadi 36,5 ya. Ini cari di tabel periodik unsur ya. Ini cari mr-nya. Jadi cari sendiri karena nggak dikasih tahu. Jadi ini 36,5. Nah, lihat dihitung ya berapa mol dia. 25,5 dibagi 17 sama dengan nah 1,5 ya nih 1,5 25,5. Jadi ini 1,5 mol yang ini. NH3 nya 1,5 mol ya, maaf ini nulisnya R nya di bawahnya lah. Nah yang ini HCl kan 36,5 gram, mr nya kan pas dihitung kita dapatnya 36,5, jadi molnya 1, ternyata ini 1 mol. Nah jadi HCl nya 1 mol, NH3 nya 1,5 mol. Nah kita lihat konsep, berarti reaksi pembatasnya mana. Nah yang lainnya koefisiennya kan 1,1, berarti yang ininya reaksi pembatasnya yang ini 1 mol. Jadi yang reaksi berarti yang ini 1 mol. Di sini juga berarti 1 mol karena koefisiennya 1. Nah berarti ini sisa 0,5 mol, yang ini habis ya jadi 0. Ini reaksi berarti koefisiennya 1, jadi ini 1 mol. Ini 1 mol. Nah lihat, jadi setelah reaksi terjadi maka yang sisa adalah amonia NH3 gas ya, gas amonia 0,5 mol, dan padatan NH4Cl solid 1 mol. Nah yang ditanya hitunglah berapa tekanan, berapa tekanan pada temperatur 85 derajat Celcius. Nah yang punya tekanan itu kan yang gas saja ya. Jadi yang solidnya, yang padatnya nggak dihitung karena dia nggak punya tekanan. Yang punya tekanan ini adalah yang gasnya ya, 0,5 mol ini. Pakai rumus berarti PV sama dengan nRT. Nah dia nanyanya tekanan, berarti P sama dengan nRT per V sama dengan N nya berapa. Nah ini 0,5 mol, 0,5 mol kali R. R nya biasanya ada datanya ya, dicari 0,082 ya. R biasanya dikasih tahu di ya, biasanya ada ya, bisa diakses. 0,082 kali temperaturnya. Nah temperaturnya 85 derajat Celcius, tapi di sini harus ke Kelvinkan dulu. Berarti ditambah 273 ditambah 85 ya. Ini 85 kan, 85. Nah 358 per volumenya 5 liter kan tadi di soalnya 5. Nah dah tinggal kali-kali ya, 358 dikali 0,082 kali 0,5. Nah bagi 5. Nah ini jawabannya adalah 2,9356. 2,9356. Nih ini satuannya atmosfer ya. Kalau pakai rumus ini kayak begini, nanti satuan P ini adalah dalam atmosfer ATM. Nah ini kan di jawabannya juga ATM, udah sesuai. Jadi 2,94. Nah yang A ya yang dibulatin. Oke itu ya, lanjut. Nah wah ini dikit lagi beres mudah-mudahan ya. Ini penguraian gas nih, nah, kelihatan nggak? Oke. Penguraian gas nitril klorida menghasilkan gas nitrogen dioksida dan gas klor sesuai reaksi 2NO2Cl menjadi 2NO2 plus Cl2. Untuk reaksi tersebut telah diusulkan mekanisme melalui 2 langkah reaksi ya. Langkah 1 apa pertanyaan ya, ini lambat. Langkah 2-nya ini NO2Cl plus Cl gas menjadi NO2 gas plus Cl2 gas. Ini sangat cepat. Nah, usulan mengenai mekanisme reaksi pada langkah 1 adalah titik. Nah, oke, ini adalah reaksi yang multi tahap ya. Jadi reaksi itu ada yang multi tahap atau bertahap-tahap, ada yang satu tahap saja ya, atau reaksi elementer gitu. Nah, ini reaksi ini ternyata terjadi dalam 2 langkah ini ya, 2 langkah.
Nah, ini berarti gini ya konsepnya. Jadi reaksi keseluruhan ini adalah harus atau reaksi keseluruhan ini merupakan penjumlahan dari tiap langkah-langkah ini ya. Jadi konsepnya dijumlahin saja ya ini. Jadi yang ini langkah 2-nya kan NO2Cl. Kita tulis lagi ya di sini ya, NO2Cl gas ya ditambah Cl gas menjadi NO2 gas tambah Cl2 gas. Nah, ini langkah 2-nya. Nah, langkah 1-nya adalah pertanyaan. Nah, nanti ketika dijumlahkan reaksi 1 dengan reaksi 2, nah ini harus jadi reaksi keseluruhan ini. Nah, ini aja ini konsepnya untuk di sini ya. Nanti ini lambat sangat cepat, ini dalam soal ini sepertinya tidak tergunakan ya. Jadi ini hanya melihat di sini saja. Nanti ini kaitannya dengan nilai, tapi di sini nggak ditanyakan. Nah, nanti hasil akhirnya itu harus ini jadi gini, 2 NO2Cl gas menjadi 2 NO2 gas ditambah Cl2 gas. Nah, gini. Jadi nanti hasil akhirnya harus kayak gini. Maka yang satunya harus seperti apa gitu ya. Jadi ini langkah 1 ditambah langkah 2 harus jadi akhir. Nah, maka yang mungkin nanti coret-coret ya, konsepnya coret-coret. Nah, 2NO2Cl. Kalau ini 2NO2Cl salah ya, nanti jadi dijumlahin jadi 3 gitu. Nah, maka yang mungkin ini nih. Yang B ya, coba aja satu-satu ya, dicoba satu. Kalau ini NO2Cl menjadi NO, nanti ada NO di sini, NO nya, nah di sini nggak ada NO ya, jadi ini nggak ada, salah. Kalau ini NO2Cl, aduh maaf ya, mana tadi ini ya. Ini tidak bisa ya, ada NO di sini, di sininya nggak ada NO nya. Ya, ini NO2Cl 2, di sininya ada 2 NO2Cl nya. Nanti kalau ditambahin sama ini jadi 3 ya. Jangan dipilih juga, ini 2. Nanti ditambahin ini jadi 3. Nah, ini yang D ya kemungkinan. NO2Cl kita tulis saja ya nih. Jadi ini NO2Cl gas yang D nih menjadi NO2 gas tambah Cl gas. Ini yang paling mungkin nih ya. Coba aja kita lihat. Nih, kita udah tulis lagi ya di sini. Yang D tulis di sini. Nah, kita cobain. Ini lihat NO2Cl di sebelah kiri jumlahin NO2Cl tambah NO2Cl jadi 2 NO2Cl gas. Kemudian ini Cl gas. Nah, tapi Cl gas ini di kiri ada, di kanan ada juga. Jadi ini dicoret. Nih, di kiri panah, ini di kanan panah. Coret ya. Nih, jadi enggak ada. Nah, NO2 ini di langkah 1 ada NO2 gas, langkah 2 ada NO2 gas. Nah, ini 1 tambah 1 jadi 2, jadi 2 NO2 gas, betul ya. Nah, ini di sini ada Cl2 gas turun ke sini. Nah, jadi betul ya. Jawabannya adalah yang D. Nih, betul. Nah, itu ya konsepnya. Jadi reaksi keseluruhan ini harus merupakan penjumlahan dari tiap langkah ini. Ini kaitannya lambat sangat cepat buat apa? Ini di soalnya tidak ada pertanyaannya. Ini nanti kaitannya dengan hukum laju. Oke, lanjut. Ini satu lembar lagi terakhir. Nah, ini soal kinetika ya. Laju reaksi. Perhatikan reaksi berikut ini. 4NH3 tambah 7O2 menjadi 4NO2 plus 6H2O. Pada saat tertentu laju awal hilangnya gas oksigen adalah X. Nah, lihat di sini. Ini X. Pada saat yang sama berapa nilai laju awal munculnya air? Nah, lihat ini aja. Ya, munculnya gas oksigen adalah X. Nah, lihat. Kalau ada persamaan kayak begini, maka laju berkurangnya O2 itu berbanding ini dengan air ya. Laju munculnya air sama dengan, lihat koefisiennya, 7/6. 7/6. Nah, yang ditanya laju munculnya air berarti, atau kalau diginiin VO2 per VH2O sama dengan 7/6.
Nah, kita nyari VH2O nya, berarti VH2O sama dengan 6/7 kali VO2 ya, sama dengan 6/7. Nah, volume O2 nya X ya, X. Jadi 6/7 kali X dengan 6/7 kali X berapa ya, ya. Di kalkulator 6 dibagi 7 sama dengan berapa? Nah nih 0,857 sama dengan 0,857. Nah nggak ada ya, adanya dibulatin 0,86x. Ini jawabannya 0,8x. Ini C ya. Oke, terakhir. Berikut ini adalah senyawa alkohol. Bila dilakukan tes iodoform ya, yaitu tes iodoform ini menggunakan yodium ya, dalam bahasa ditambah NaOH terhadap semua senyawa alkohol tersebut, manakah yang memberikan hasil yang positif? Nah, ini ada tes iodoform ya, dicari nanti searching, ada tes iodoform. Tes iodoform itu bisa digunakan untuk alkohol sekunder ya, alkohol primer yang ada CH3-nya, kemudian bisa untuk keton yang ada metilnya. Nah, nanti dicari ya tes iodoform. Nah, ini CH, ini alkohol terhadap alkohol kan, di sini harusnya alkohol. Ini CH3 2COH. Ini CH3 ada COH. Ini ada CH3, ada 2, ada CH3 lagi. Ini susah nulis rumusnya juga ya. Nah, udah. Di sini juga COH. Nih. CH3-nya ada 2, CH3 nulisnya di mana ya, nggak bisa. Nulisnya CH3. Ya susah ini nulis rumusnya juga udah susah ya, udah biar. C2H5 2CHOH. C2H5, nah ini C. Ini ada C2H5. C2H5 nya ada 2, ada C, nah ini ada H. Nah ini OH. Nah ini bisa gini ya, gini kayak gini. Oke, lanjut ya kita nih. CH3, CH2, COH, yang C dulu, ini yang B ya. Nah yang C, CH3, CH2, COH. Nah kalau kayak gini berarti pasti gini ya, ini aldehid. Ini yang C aldehid ya, bukan alkohol ya, salah itu. Yang D CH3 CH2OH. CH2OH. Nah ini etanol ya. Yang E C6H5 CHOH. C6H5 CHOH. Oh, berarti ini aldehid. CHOH nggak bisa, aldehid nggak bisa, alkohol nggak bisa. Oh salah gitu ya. CHOH juga salah juga, C-nya ada tangan 3. Jadi strukturnya juga sudah salah ya, yang E. Nyata yang B, C, D ya, yang C nah salah, ini aldehid ya, bukan. Ini kan nanyanya alkohol. Nah, jadi kemungkinannya adalah B atau D. B atau D. Nah, tes iodoform ini nanti bisa dicek ya. Jadi dia bisa untuk etanol. Ya, searching aja ya nanti ini. Bisa untuk etanol. Jadi cirinya nanti ada ini, ada metil ini. Ada metil pada posisi C alfa-nya. Ya, jadi tes iodoform itu bisa buat etanol ya, bisa buat alkohol sekunder, pokoknya bisa ada yang ada gini, ada OH. Nah harus ada
yang terikat ke sininya. Nah, CH3 gitu ya. Pokoknya mah harus ada metilnya ya. Tes iodoform itu ada gugus metil pada atom C yang terikat pada atom C ini. Nah, gitu. Ya, di searching saja. Ini jawabannya adalah etanol. Jadi bisa buat keton, tapi keton juga harus ada yang gininya, CO. Nah, di sininya ada CH3-nya gitu ya, misalnya ini ya. Nah, ini bisa juga pakai tes iodoform. Nanti CH3 ini yang akan membentuk iodoformnya ya. Nanti iodoform itu CHI3. Iodoform ini warnanya kuning ya. Ini dengan bau antiseptik, ini digunakan untuk ini. Jadi biasanya untuk struktur yang ada ini CH3 dia ada H pada C ini. Yang CH3 ya. Di sini ada C yang ke O. Nah, di sini ada CH3-nya. Kalau misalnya CO tapi ininya bukan CH3, misalnya C2H5 gitu. Ini juga C2H5. Nah, ini nggak bisa tes iodoform ya. Misalnya yang tes iodoform itu CO, nah di sininya ada CH3-nya, misalnya ini C2H5. Nah, ini bisa karena ada ini yang terikat pada ada metilnya. Itu juga dengan alkohol juga ya, misalnya CH3, C. Nah, ini alkohol, misalnya ini C2H5 gitu. Nah, ini bisa ya. Tapi kalau COH di sininya C2H5, sininya C2H5, ini nggak bisa tes iodoform ya. Jadi harus yang ada gininya nih, ada ini ke O, ini nih kayak gininya ya. Nih bisa tes iodoform. Kemudian tes iodoform tidak bisa untuk alkohol tersier, nggak bisa ya, dia nggak bisa. Nah, nanti dibaca saja di searching. Oke, itu saja ya bahasannya. Alhamdulillah beres semuanya soal simulasi OSN Kabupaten kemarin ya 2022. Semoga bermanfaat ya. Jika ada usulan, komentar silahkan bisa disampaikan. Dan biar tambah semangat boleh di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.